Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas perekonomian Indonesia dengan topik kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, di balik berbagai peluang yang muncul, masih terdapat tantangan berupa kemiskinan dan pengangguran yang perlu mendapat perhatian. Hal tersebut akan menjadi fokus pembahasan pada presentasi kali ini. Pertama, kita melihat kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Perkembangan ekonomi digital telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi mendorong berkembangnya sektor e-commerce, layanan keuangan digital, serta ekonomi kreatif yang mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 turun menjadi 4,68%. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai sekitar 147 juta orang, sedangkan persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 8,25% atau sekitar 23,36 juta jiwa. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia pada triwulan 1 tahun 2026 mencapai 5,61%. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia terus membaik. Namun demikian, kita juga perlu melihat kualitas dari pertumbuhan tersebut, karena masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang relatif rendah dan perlindungan sosial yang terbatas. Oke. Jika dianalisis menggunakan teori ekonomi, terdapat 3 teori yang dapat menjelaskan kondisi tersebut. Pertama, yaitu teori kemiskinan, yang menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan pendidikan, penguasaan teknologi, literasi digital, serta kesempatan ekonomi. Kedua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi memang mampu meningkatkan produktivitas dan investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi belum tentu dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu yang ketiga, yaitu teori pengangguran struktural. Di era digital, banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital. Ketika kemampuan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri, maka terjadi kesenjangan keterampilan atau skill mismatch, sehingga pengangguran tetap terjadi meskipun lapangan pekerjaan sudah tersedia. Lalu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peran yang saling melengkapi melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah melalui APBN memberikan dukungan berupa peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan SDM, pembangunan infrastruktur digital, perlindungan sosial, serta bantuan bagi UMKM agar mampu beradaptasi dengan ekonomi digital. Sementara itu, dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar agar iklim investasi tetap kondusif. Selain itu, inovasi seperti KRIS dan BI Fast juga mempercepat transaksi digital sehingga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Apabila kedua kebijakan tersebut berjalan secara sinergis, maka pertumbuhan ekonomi yang tercipta akan lebih inklusif dan mampu menurunkan angka kemiskinan maupun pengangguran. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan menurut saya. Di antaranya yaitu, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan digital, pendidikan vokasi, dan sertifikasi kompetensi agar tenaga kerja lebih siap menghadapi kebutuhan industri. Lalu yang kedua yaitu memperluas pemerataan akses internet dan meningkatkan literasi digital sehingga masyarakat di berbagai daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi. Lalu yang ketiga yaitu memperkuat ekonomi digital melalui digitalisasi UMKM serta memperluas akses pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR. Selain itu, kurikulum pendidikan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja,
serta perlindungan bagi kerja, termasuk pekerja. Platform digital perlu terus diperkuat melalui jaminan sosial yang memadai. Lalu yang terakhir, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga memunculkan tantangan berupa kemiskinan dan pengangguran struktural. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pemerataan akses teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, digitalisasi UMKM, peningkatan literasi digital, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja merupakan langkah strategis agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.